Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S124019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu penerapan aljabar linear dalam bidang informatika, yaitu perancangan citra watermarking pada citra digital dengan menggunakan metode Discrete Cosine Transform atau DCT. Adapun latar belakang dari penerapan ini adalah perkembangan teknologi saat ini semakin mendorong pentingnya perlindungan informasi dalam berbagai media, termasuk citra digital. Salah satu teknik perlindungan tersebut adalah watermarking digital, yaitu proses penyisipan informasi atau tanda air ke dalam citra digital tanpa mengurangi kualitas visualnya. Watermarking banyak digunakan untuk perlindungan hak cipta, autentifikasi, dan deteksi perubahan. Namun proses ini tidak sederhana karena watermark yang ditanam harus tidak merusak citra dan tahan terhadap manipulasi seperti kompresi maupun perubahan format. Metode Discrete Cosine Transform atau DCT menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam watermarking. DCT memungkinkan penyisipan watermark di domain frekuensi yang secara umum lebih stabil dibandingkan domain spasial. Oleh karena itu, dalam contoh penerapan kali ini akan saya kembangkan sistem perancangan watermarking pada citra digital menggunakan DCT untuk menghasilkan citra yang mengandung watermark yang tidak tampak secara visual namun tetap dapat dideteksi. Kita lanjut pada pembahasan. Pertama kita akan membahas citra digital dan representasi matriks. Citra digital merupakan matriks dua dimensi yang menyimpan informasi entitas piksel. Untuk citra berwarna, itu akan terdapat tiga matriks, yaitu matriks R, J, dan B. Kita lihat pada gambar di sini, semisal pada citra tersebut mengandung warna abu-abu, maka matriks R-nya itu nilainya 128, matriks G dan B-nya juga nilainya 128. Kita ambil contoh lain, warna biru. Semisal pada citra terdapat warna biru, maka tiga matriksnya itu, matriks R dan G-nya itu bernilai 0, dan matriks B-nya itu akan bernilai 255. Pada proses watermarking, citra diubah dari domain spasial ke domain frekuensi menggunakan DCT, yang memanfaatkan konsep transformasi linear dan basis ortogonal. DCT atau Discrete Cosine Transform memproyeksikan blok citra berukuran 8x8 piksel ke dalam basis kontinu yang akan menghasilkan 64 koefisien frekuensi. Karena dia ada 8 baris dan 8 kolom, jadi dia akan menghasilkan 64 koefisien frekuensi. Koefisien frekuensi rendah berkontribusi besar terhadap kualitas visual, sementara koefisien frekuensi tinggi lebih kecil pengaruhnya. Dengan memanipulasi koefisien DCT, kita dapat menanamkan watermark tanpa mengganggu penampilan citra. Ini nanti akan kita bahas pada bagian penerapan. Kita masuk lagi ke bagian penerapan metode DCT dalam watermarking. Yang pertama itu tentunya kita akan menyiapkan citranya. Citranya akan diubah menjadi matriks entitas piksel. Untuk citra berwarna tadi kita sudah bahas, dia akan menjadi tiga matriks, yaitu matriks R, J, dan B. Selanjutnya kita transformasi DCT. Citra dibagi menjadi 8 blok 8x8 Setiap blok diproses menggunakan DCT untuk memperoleh koefisien frekuensi. Adapun rumusnya itu ini dapat dilihat pada gambar. Dengan U dan V ini, U-nya ini indeks horizontal dan V-nya ini merupakan indeks frekuensi vertikal. Dengan alfa merupakan faktor normalisasi yang diperoleh dari rumus ini. Dengan nilai K itu merupakan skala kekuatan watermark. Skalanya itu biasanya 5-20. Semakin besar skalanya maka semakin terlihat watermarknya. Dan nilai N sendiri ini merupakan ukuran blok, karena di sini kita membagi blok menjadi 8x8, maka N-nya ini adalah 8. Nilai faktor normalisasi ini digunakan untuk menjaga agar nilai total energi total citra tetap konstan setelah transformasi. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai koefisien frekuensi menggunakan rumus DCT tadi, kita menyisipkan watermark. Watermark disiapkan dalam bentuk matriks biner, yaitu 0 dan 1. Pilih koefisien frekuensi menengah dari hasil DCT. Jadi, seperti yang sudah kita bahas tadi sedikit, bahwa koefisien frekuensi rendah berkontribusi besar terhadap kualitas visual, sementara koefisien frekuensi tinggi lebih kecil pengaruhnya. Jadi di sini kita akan mengambil frekuensi menengah karena dia di sini teksturnya sedang, jadi kalaupun ada perubahan tidak akan mudah terlihat. Untuk penyisipan watermarknya sendiri, kita dapat menggunakan rumus ini, F aksen UV, FUV sama dengan FUV tambah K kali W. FUV ini nilai koefisien DCT tadi
ditambah dengan nilai K, yaitu skala kekuatan watermarknya 5-20 biasanya, dan dikali dengan W, yaitu elemen watermarknya dalam bentuk biner 0 dan 1. Jadi di sini kita ambil contoh jika kita ingin memasukkan watermark berupa huruf. Di sini kita harus mengubahnya menjadi kode ASCII yang akan diubah ke nilai biner. Ini ada tabelnya. Jadi di sini kita mengambil contoh jika kita mau memasukkan watermark huruf T kapital. T kapital itu memiliki kode ASCII 84 dan nilai biner 01010100. Ini dia. Maka di sini setiap bitnya akan disisipkan satu persatu ke dalam blok gambar. Jadi kita akan membutuhkan 8 blok. Jadi nilai ini satu persatu dari 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, itu akan dimasukkan pada rumus ini. Semisal kita mengambil frekuensi menengahnya di sini 3,4 ditambah nilai K-nya 10 agar terlalu terlihat, maka di sini kita akan kali dengan 0 pertama, karena untuk nilai biner dari T itu pertama adalah 0. Setelah itu jika kita sudah dapatkan hasilnya, kita lanjut pada bit kedua, yaitu 1. Kita masukkan di rumus ini juga sampai bit ke-8. Oleh karena itu kita akan membutuhkan 8 blok. Selanjutnya, setelah kita sisipkan watermark, kita inverse transformasi, yaitu kita inverse density-nya tadi dengan pada proses IDCT. Proses IDCT ini dilakukan untuk mengembalikan citra ke domain spasial. Tadi kan kita sudah citranya ada pada domain spasial, kita ubah ke domain frekuensi. Sekarang kita rubah kembali ke domain spasial dengan menggunakan rumus IDCT. Dapat dilihat pada gambar, ini rumusnya. Di sini kita sudah menggunakan nilai dari koefisien setelah disisipkan watermarknya, yaitu F aksen UV. Selanjutnya di sini ada contoh programnya. Di sini kita menggunakan dua library, yaitu ada OpenCV dan NumPy. Di sini saya memasukkan dua fungsi. Di sini kita menggunakan fungsi DCT untuk mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi, dan juga ada fungsi IDCT untuk mengembalikan dari domain frekuensi ke domain spasial. Di sini watermarknya kita masukkan nilai K-nya 10, dan contoh watermark yang ingin kita masukkan yaitu angka 1. Kemudian kita baca gambarnya. Di sini saya memasukkan gambar dengan nama filenya itu gambar saya.jpg. Kemudian dibaca warna dari gambar tersebut dan dipilih dan disiapkan bagian-bagian untuk dilakukan IDCT dan disisipkan watermark. Kemudian pada proses ini dilakukan perhitungan DCT. Ini tadi rumusnya juga sudah kita bahas. Ini nilai K dan ini nilai W. Setelah mengubahnya ke domain frekuensi menggunakan rumus DCT, tidak lupa kita mengembalikannya pada domain spasial dengan menggunakan rumus IDCT. Di sini digunakan rumus IDCT. Selanjutnya kita akan menyimpan gambarnya. Di sini gambarnya akan tersimpan dengan nama file gambar saya _color_watermark.jpg. Selanjutnya yang terakhir ada tahap visualisasi, yang mana citra hasil proses watermarking akan ditampilkan. Jika menggunakan invisible watermarking, ya di sini mohon maaf sebelumnya saya lupa katakan di awal bahwa di sini kita menggunakan teknik invisible watermark, yang mana akan menghasilkan watermark yang tidak tampak secara kasat mata dan citra tampak identik dengan gambar aslinya. Untuk mendeteksi watermarknya bisa kita lakukan kembali proses DCT, dan koefisien yang telah disisipkan watermark tadi diperiksa apakah masih mengandung pola yang sesuai. Dengan cara ini, meskipun secara visual tidak ada perbedaan pada citra, keberadaan watermark tetap dapat diverifikasi. Selanjutnya di sini ada contoh hasil citra yang saya sisipkan watermark dan gambar aslinya yang dikirim. Ini gambar aslinya. Dan pada gambar kanan ini merupakan gambar yang telah saya sisipkan watermark angka 1. Secara kasat mata terlihat bahwa kedua gambar ini tidak memiliki perbedaan sama sekali. Untuk itu di sini saya lakukan uji coba perhitungan piksel pada dua gambar ini, dan menghasilkan di sini outputnya bahwa terdapat perbedaan jumlah piksel. Maka dapat dipastikan bahwa antara gambar asli dan gambar setelah watermarking ini benar-benar ada perubahan atau proses watermarking yang terjadi di dalamnya, karena terjadi perubahan atau perbedaan jumlah piksel pada kedua gambar ini. Dan terakhir kita masuk pada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari contoh penerapan aljabar linear kali ini adalah
Watermarking dengan metode DCT memberikan solusi yang kuat dan efisien untuk perlindungan hak cipta citra digital. Penerapannya memanfaatkan teori aljabar linear seperti transformasi matriks dan proyeksi ke basis baru. Dengan metode ini, watermark dapat disisipkan secara tersembunyi dan tetap dapat dikenali meskipun citra mengalami proses kompresi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai salah satu penerapan aljabar linear dalam bidang informatika. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.